Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Shalanita dari kelas 12 IPA 5. Yang saya hormati Ibu Nani Sudianti selaku guru pembimbing kimia. Di sini saya akan memaparkan tentang materi unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada materi unsur logam, unsur non-logam, unsur semi-logam, unsur di dalam tubuh manusia, unsur terdapat di tanah, dan unsur terdapat di udara. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu unsur logam. Unsur logam secara umum mempunyai sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantar arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantar kalor atau panas. Pada umumnya logam merupakan zat padat seperti emas, besi, perak, dan lainnya. Tapi terdapat satu unsur logam yang berwujud cair yaitu air raksa. Lalu cara pengaplikasian di beberapa unsur logam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada krom. Krom itu merupakan unsur yang sering digunakan untuk bumper mobil dan campuran dengan baja dan stainless steel. Besi atau ferrum adalah unsur logam yang paling murah yang digunakan sebagai campuran dengan karbon untuk menghasilkan baja. Lalu ada nikel, merupakan unsur yang sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Oleh karena itu, nikel dapat digunakan sebagai lapisan pelindung alat otomotif supaya tidak mudah rusak. Lalu ada tembaga, adalah unsur yang banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Lalu ada seng atau zinc, dapat digunakan sebagai atap rumah. Yang keenam ada platina, dapat digunakan pada knalpot mobil dan kontak listrik. Yang ketujuh ada emas, merupakan logam yang sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai perhiasan dan komponen berkualitas tinggi. Lalu ada unsur non-logam. Unsur non-logam berbeda dengan unsur logam. Unsur non-logam merupakan penghantar arus listrik yang buruk dan memiliki sifat yang tidak mengkilap. Selain itu, unsur non-logam juga tidak dapat ditempa seperti unsur logam. Beberapa unsur non-logam yang sering digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fluor. Fluor itu merupakan senyawa yang dicampur dengan pasta gigi untuk membuat gigi lebih kuat. Selain itu, senyawa fluorid juga digunakan sebagai freon -12, yaitu materi yang digunakan untuk pendingin kulkas atau AC. Yang kedua ada brom. Brom itu adalah senyawa non-logam yang sering digunakan sebagai obat penenang syaraf dan sebagai campuran zat pemadam kebakaran. Yang ketiga ada yodium. Yodium merupakan senyawa yang sering digunakan sebagai antiseptik luka. Yodium juga digunakan sebagai tambahan dalam garam dapur dan sebagai bahan tes amilum dalam industri tepung. Lalu selanjutnya ada unsur semilogam. Unsur semilogam atau metaloid selain unsur logam dan non-logam ada juga unsur semilogam yang memiliki sifat di antara unsur logam dengan unsur non-logam. Beberapa unsur semilogam digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah silikon dan germanium. Ia memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Unsur semilogam memiliki ciri berupa wujudnya dapat mengkilap atau tidak mengkilap. Cara penggunaannya di kehidupan sehari-hari yang sering digunakan adalah silikon. Silikon digunakan dalam peralatan pemotong, pengaplasan bahan untuk membuat semikonduktor, gelas, dan keramik. Lalu germanium dapat ditemukan dari batu bara, batuan, seng pekat. Germanium merupakan bahan semikonduktor yang berfungsi sebagai isolator pada suhu rendah dan sebagai konduktor pada suhu tinggi. Yang selanjutnya ada unsur di dalam tubuh manusia. Unsur di dalam tubuh manusia itu sangat banyak dan salah satunya yang paling terbesar itu adalah oksigen. Oksigen 65% dan hidrogen 10%. Kedua unsur ini terdapat di dalam air. Hampir 60% tubuh manusia terisi oleh air. Tidak salah jika oksigen mempunyai persentase terbesar dibandingkan dengan unsur yang lainnya. Lalu ada karbon 18%, unsur terbanyak kedua setelah oksigen. Unsur ini merupakan unsur yang paling stabil. Yang ketiga ada nitrogen, sebanyak 3% ditemukan dalam molekul organik termasuk asam amino yang membentuk protein dan asam nukleat membentuk DNA. Lalu ada kalsium 1,5% adalah mineral yang paling umum di tubuh manusia. Hampir semuanya ditemukan dalam tulang dan gigi.
tubuh akan menarik kalsium dari tulang atau masalah yang menyebabkan seperti osteoporosis jika tidak cukup unsur dalam tubuh seseorang. Lalu ada fosfor 1% dapat ditemukan pada bagian tulang, tetapi juga terdapat dalam molekul ATP yang menyediakan energi dalam sel untuk menjalankan reaksi kimia. Lalu ada kalium 0,25% adalah elektrolit penting yang berarti membawa muatan dalam larutan. Kalium membantu mengatur detak jantung yang sangat penting bagi sinyal listrik di saraf. Lalu ada sulfur sebanyak 0,25% dapat ditemukan dalam 2 asam amino yang terpenting untuk memberikan protein. Lalu ada natrium 0,15% adalah elektrolit yang sangat vital bagi sinyal listrik di saraf. Natrium juga mengatur jumlah air di dalam tubuh. Lalu ada klor 0,15%, biasanya ditemukan dalam tubuh sebagai ion negatif, yaitu disebut klorida. Elektrolit ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan. Lalu ada magnesium, merupakan unsur yang merupakan peran penting dalam struktur kerangka dan otot. Besi 0,06% merupakan unsur kunci dalam metabolisme. Hampir semua makhluk hidup mengandung besi. Hal ini juga ditemukan dalam hemoglobin, yang merupakan pembawa oksigen dalam sel darah merah. Dan masih banyak unsur lainnya seperti fluor, seng, tembaga, vitamin, yodium, selenium, kromium, mangan, molibdenum, dan kobalt. Selanjutnya ada unsur terdapat di tanah. Secara garis besar, tanaman atau tumbuhan memerlukan 2 jenis unsur, yaitu untuk menunjang perkembangan yang optimal. 2 jenis unsur hara ini adalah unsur hara mikro dan unsur hara makro. Yang pertama, unsur hara makro. Unsur hara makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Yang pertama ada nitrogen. Unsur nitrogen dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ di tanaman. Lalu ada fosfor. Unsur merupakan komponen penyusun dan beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. Lalu ada kalium. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Lalu yang keempat ada magnesium, adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Selanjutnya ada kalsium. Unsur ini yang paling berperan dalam pertumbuhan sel. Ia komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya yang penting pada titik tumbuh akar. Yang keenam ada belerang atau sulfur. Kelebihan sulfur pada umumnya belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino, sistein, dan meteoin. Selanjutnya ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu diperlukan dalam jumlah relatif sedikit. Walaupun sedikit yang diserap, tapi dia juga sangat penting menunjang keberhasilan bertumbuhnya tumbuhan. Lalu yang pertama ada boron, memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian sel. Kedua ada tembaga, yaitu penting dalam aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis. Yang ketiga ada seng atau zinc, hampir mirip dengan mangan, sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Yang keempat ada besi atau fero, yaitu berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Yang kelima ada molibdenum, bertugas sebagai pembawa elektron dan mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini berperan dalam filtrasi nitrogen. Yang keenam ada mangan, yaitu merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Yang ketujuh ada klor, terlibat dalam osmosis atau pergerakan air zat terlarut dalam sel. Keseimbangan ion yang diperlukan tanaman untuk mengambil elemen mineral dalam fotosintesis. Dan masih banyak lainnya seperti natrium, kobalt, silikon, dan nikel. Selanjutnya ada unsur yang terdapat di udara.
Udara yang sangat baik dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas karena mengandung unsur nitrogen sebanyak 78,68%, oksigen sebanyak 20,95%, argon sebanyak 0,934%, karbon dioksida sebanyak 0,0314%, neon sebanyak 0,00182%, helium sebanyak 0,0000524%, metana sebanyak 0,002%, dan kripton sebanyak 0,00114%. Makhluk hidup memang tidak dapat melihat udara, tapi dapat merasakan hembusan melalui hembusan angin. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari paparan materi saya tadi tentang unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa di sekitar kita sangat banyak terdapat unsur-unsur kimia yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sekian paparan materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.